Semua orang tua kita memondokkan kita tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang berilmu. Makan sampai keluar bahasa, tindalah cung, lomololong kok lah. Saya tahu apa? Bukan pecahkan mutu. Pun dina kendi mah bingko pun. Masih soko cetak di soko kok. Juga aja bingko. Demi apa? Demi kesuksesan kita bersama. Adik-adikku yang saya cintai, yang saya sayangi. Tema pada malam hari ini apa? Pentingnya mencari ilmu. Dilihat dari tema saja sudah diketahui bahwa mencari ilmu itu penting. Saya mengutip salah satu, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan, tapi yang saya temukan ini adalah daud Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Bagaimana bunyinya? Lau bada linnasi, lau anna thawaba majalisil ulama bada linnasi, laqtatalu hatta yatruka kulladhi imaratin imaratihi wa kulladhi sukin sukuhu. Lau anna thawaba majalisil ilmi, atau kama qala, ada yang bilang lau anna thawab majalisil ilmi, kok seandainya pahala majlis-majlis ilmu, pahala majlis-majlisnya orang alim itu ditampakkan kepada kita semua, pahalanya ditampakkan oleh Allah, laqtatalu, niscaya kita akan saling berperang, niscaya kita akan saling membunuh. Tahu sa perang mendinal akikit. Kok seandainya pahalanya majlis ilmu itu Allah tampakkan kepada kita semua, laqtatalu, saya kita akan saling berperang semua, satu dengan yang lain saling hantam. Engkau ada, engkau tepuk akik. Kenapa? Saking dari agungnya pahala majlis ilmu. Laqtatalu hatta yatruka kulladhi imaratihi wa kulladhi sukin sukuhu, sehingga mereka akan meninggalkan bangunan-bangunannya, toko-tokonya akan semua ditinggalkan. Wa kulladhi sukin sukuhu, semuka toko esar pasar edina kafi. Karena ada apa? Karena agungnya pahala majlis ilmu. Kira-kira kalau jaminan seperti ini, kira-kira cari ilmu itu hebat apa tidak? Agung atau tidak? Kalau kita sudah semua tahu agungnya mencari ilmu seperti apa, mengapa kita masih santai-santai saja? Ini kan pertanyaan loh. Kalau kita sudah tahu, gampangnya, cuk sakingnya setiap pahala ilmu petau, tebukan kayak sekarang ini, tebukan, akikit kena kurebuan, engkau kado, bunga ada iban, terkup situng bisa lain. Tapi kenapa Allah tidak tampakkan pahala-pahala demikian? Agar Allah menguji kepada hamba-hambanya. Sedim metang kabula si ongguan si nyari ilmu ya. Sedim metang hambare si mainan. Sedim metang hambare si ongguan. Sehingga ketika Allah melihat hambanya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, Allah berikan derajat yang mulia, Allah tinggikan derajatnya, Allah mudahkan urusannya, Allah gampangkan rezekinya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Sedangkan bagi hamba-hamba yang santai-santai, main-main ketika mencari ilmu, Allah lihat sedim matang kebulu si mainan. Sudah, Allah hiraukan turut. Tapi ketika dia sudah kehilangan kesempatan mencari ilmu, bukan apa yang dia peroleh, melainkan adalah kesengsaraan. Kastan, aduh, kok si kastan kok bilang meduk jo. Bon pecahkan meduk bon, kok bilang si kastan kok. Pernah dengar enggak bahasa seperti ini? Atau bukan? Banyak. Kenapa? Karena mereka sendiri sudah membukti. Mudah bilang dimuntukin mainan, ibenian, akhirnya jadi orang yang tidak tahu. Ketika pulang hidupnya sengsara, hidupnya hina. Kira-kira kita mau jadi orang yang senang apa jadi orang yang sengsara? Pengen jadi orang yang senang?
Coba siapa ngacung dina kula bade se deti orang sengsara. Kula cak terus deti orang sengsara kula. Tuh Nabi kula Mas. Kira-kira ada yang menjadi orang yang bahagia? Coba ngacung siapa yang ingin jadi orang bahagia? Bu, ngacung ngebi kan? Yang ingin jadi orang sengsara mana? Berarti kalau kita pingin bahagia, tidak pingin sengsara, berarti otak kita sehat, beres berarti. Otak kita sehat. Mun semakin bodoh, kula siapa? Misalkan, kula umam misalkan. Anak umam, kula diti orang sengsara. Oh, berarti pikirna tak pati sehat pun. Perlu dipertanyaan. Kalau kita memang benar-benar ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang senang di dunia dan akhirat, kuncinya cuma apa kuncinya? Ilmu. Apa kuncinya? Ilmu. Kenapa kok ilmu yang menjadi jaminan sebagai kebahagiaan hidup? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjamin. Rasulullah pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil." Barang siapa di antara kalian menginginkan dunia, hidup enak, hidup bahagia di dunia, pengen derajat itunya, kuncinya cuma satu, yaitu dengan ilmu. Benih bukan dengan yang lain, kan? Dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan hidup senang besok di akhirat, hidup bahagia besok di akhirat, kuncinya satu, yaitu ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil. Dan barang siapa di antara kalian pengen senang di dunia, pengen senang di akhirat, kuncinya satu, yaitu ilmu. Tidak ada lagi jaminan-jaminan yang lain. Kira-kira paham tidak ini? Paham tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kuncinya ilmu. Siap semangat cari ilmu? Siap kita berubah dari yang malas menjadi rajin? Dari yang bolos menjadi tidak bolos? Mudah-mudahan kita semua selesai dari acara pada malam hari ini, kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang semangat mencari ilmu, hamba yang istiqomah mencari ilmu, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Paham anak-anakku sekalian? Makanya pernah ada satu cerita dulu. Ini cerita ini. Kalian 25 salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman? Tahu ini mah. Makanya Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang terkenal kaya raya. Ini kalian bisa cek di kitab Durratun Nasihin Soifah 12. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Ini ada pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan khira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki. Jadi Nabi Sulaiman dulu keng tak nyapuk kula ten. Lho bos buh mak tahu jamaris nyapuk kula tak nyapuk ten kula. Khira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman itu pernah bertabur bi malaikat, bi Gusti Allah. Sero milih. Sulaiman ben milih. Milih ilmu apa milih raja ben semakin. Sero milih. Cuman Nabi Sulaiman kecak, Nabi Sulaiman pinter. Fakhtaro al ilma fawtiyal ilmu wal mulku. Karena Nabi Sulaiman kecak pinter, milih ilmu timpang raja, maka Allah berikan ilmu dan juga Allah berikan raja pada waktu itu, kerajaan. Kalau seandainya Nabi Sulaiman pada waktu itu memilih kerajaan, maka niscaya tidak akan diberikan
ilmu. Niscaya juga tidak akan diberikan kerajaan juga. Karena mun milih deti raja pun makin tak milih ilmu, tak beri raja, tak beri ilmu demikian. Karena Nabi Sulaiman milih ilmu, diberi ilmu dan diberi kerajaan. Akhirnya Nabi Sulaiman jadi nabi yang paling kaya raya. Itu menandakan apa? Bahwasanya kuncinya kesuksesan di dunia ini adalah ilmu. Ini masih mau jadi orang malas tidak ini? Siap dirubah mindsetnya ya? Siap dirubah mindsetnya? Yang dari yang tidak yang malas menjadi malas, dari yang rajin menjadi tambah rajin. Siap? Mudah-mudahan kita semua terkabul keinginannya. Itu ceritanya Nabi Sulaiman. Apa tidak ada cerita-cerita yang lagi lain, Pak? Banyak sekali cerita-ceritanya. Banyak sekali cerita-cerita orang sukses gara-gara ilmu. Contoh gampang, contoh kecilnya sekarang kita di sini, Ki Haji Ahmad Kusyairi, Ki Hisan Kusyairi, Ki Haji Masmiat, Ki Haji Najib. Itu semuanya adalah orang-orang yang berilmu. Tapi kalau kita mendengar nama-nama beliau, Ki Haji Ahmad Kusyairi, Ki Hisan, seolah-olah beliau masih hidup. Seolah-olah beliau di zaman sekarang, kita sekarang ini masih hidup, padahal beliau sudah mendahului kita. Tapi kenapa mereka seolah-olah masih hidup? Nama-nama mereka dikenang karena beliau memiliki ilmu. Kiai Ahmad Kusyairi, beliau dulu dari Sebaung ke Kedung Sari merintis pesantren, dibangun. Akhirnya menjadi pesantren, diteruskan oleh menentunya Hadratus Syekh Kiai Haji Mi'at Imaduddin. Semuanya yang meneruskan itu semuanya adalah ahlul ilmi. Coba kalian lihat sejarah-sejarahnya atau lihat riwayat-riwayat guru-guru kita yang sudah mendahului kita atau yang masih hidup. Semua hidupnya bahagia. Tidak ada yang sengsara. Sengsara orang setan di ilmu. Makanya Pak Baban kita semua, orang tua kita memondokkan kita, tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang berilmu. Makan sampai keluar bahasa, tindalah cung, lomololong kok lah. Saya tahu apa? Bukan pecahkan mutuk. Bukan dina kendi mah bingko bukan. Masih soko dicetak di soko kok. Juga aja bingko. Demi apa? Demi kesuksesan kita bersama. Paham ya? Cukup? Jadi siap kita merubah mindset kita dari yang malas menjadi rajin? Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi. Jokowi. Panitia ada nggak panitia hari? Lah, ini yang namanya sudah malas-malasan mencari ilmu. Mencari ilmu tak malas dari mana? Orang Ustaz, orang. Cukup ya anak-anak. Mun bedesik orang misalkan bersyukur yang kurang di antara kalian muncul TV. Dan dia muncul muncul TV misalkan. Mun bedesik orang. Sudah hadanallahu wa yakum ajma'in. Wal afu minni ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.